Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang cerah ini saya bisa bersilaturahim bersama dengan ayah bunda hebat ya, sahabat dari ini namanya Ramadan Camp ya. Apa namanya? Ramadan Family Camp. Betul ya, Mbak Sofa? Iya. Ya, dengan sahabat keluarga muslim semua, terima kasih untuk para panitia yang sudah menjembatani untuk kita bisa ngobrol-ngobrol ya di pagi hari ini. Sebuah nikmat yang luar biasa ya, yang patut kita syukuri. Kita bisa merasakan ibadah ya di bulan Ramadan ini, dan sekarang sudah masuk di tanggal 15 Ramadan ya. 15 Ramadan, insya Allah nggak terasa gitu ya, kita sudah melewati 15 hari yang lainnya gitu ya sebelumnya, dan tinggal tersisa kurang lebih 15 setengah bulan lagi gitu ya. Ini mudah-mudahan kesempatan hari ini ya, pagi hari ini bisa kita jadikan sama-sama momentum untuk merefresh semangat kita ya, apa saja yang sudah kita optimalkan selama bulan Ramadan ini gitu ya, terlepas kita dalam kondisi yang memiliki keterbatasan saat ini ya, ketika kita sedang diuji dengan pandemi. Nah, baik Ayah Bunda, nih tadi saya sempat simak, berarti juga ada kemungkinan pesertanya ada yang belum berkeluarga ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, karena yang kita sharing ini tidak hanya bisa diaplikasikan untuk anak-anak gitu, siapa tahu sini ada yang jadi guru atau mungkin untuk sepupu ya, atau bahkan untuk bekal nanti kalau insya Allah jodohnya sudah hadir gitu ya. Baik, Ayah Bunda, sahabat keluarga muslim semua, ini saya mohon izin sebelumnya karena mungkin jaringan internet di tempat saya kurang stabil. Jadi selama nanti slide-nya saya tayangin, videonya saya off-kan dulu ya, jadi audio saja. Nah, nanti kita bisa berjumpa lagi setelah slide selesai. Boleh begitu ya, panitia ya? Ya, boleh Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Oke, sebentar. Baik, Ayah Bunda, sahabat keluarga muslim tercinta semuanya, hari ini kita akan obrol-obrol tentang sebuah topik yang seperti tadi Mbak Sofa sampaikan ketika membuka acara, gimana sih caranya kita mengenalkan Ramadan, khususnya mengenalkan anak supaya cinta ibadah gitu ya. Nah, gimana nih Ramadannya 15 hari yang berlalu ini, khususnya untuk teman-teman sahabat keluarga muslim yang sudah berkeluarga, ini gimana, sudah bisa buat kegiatan apa aja nih sama anak-anaknya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang seru dan anak-anak malah tambah betah ya, justru dengan stay at home ini, apalagi dikasih bonus selama bulan Ramadan. Nah, nanti mungkin kita banyak bisa diskusi ya, ngobrol-ngobrol, mungkin pengalaman juga dari para peserta di sini yang saya yakin juga merupakan ilmu gitu bagi kita semua. Jadi bukan hanya dari saya. Oke, tadi sudah perkenalan, kita masuk. Ya Bunda semua, tentunya merupakan impian bagi kita ya semua umat muslim, bagaimana kita memimpikan dianugerahi keluarga yang menjadi penyejuk bagi hati kita ya, baik itu dari sisi pasangan hidup kita maupun dari keturunan kita ya. Dan ini seperti halnya doa yang selalu kita panjatkan baik di dalam sholat kita gitu ya, setelah sholat kita maupun di sela-sela kegiatan lain. Nah, kenapa tema ini mungkin menarik untuk kita bahas di kesempatan pagi hari ini gitu ya?
Ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, bahwa Ramadan tahun ini memang luar biasa istimewa. Kenapa? Karena terjadi di masa yang sangat tidak biasa ya. Kita tidak pernah terbayangkan mungkin sebelum bulan Maret kemarin, walaupun Januari kita sudah mulai dengar berita-berita ya di Wuhan sana gitu ya. Tapi tidak pernah terbayangkan bahwa akhirnya tiba juga gitu ujian itu di kita, di tanah air gitu. Ya. Tapi Allah begitu sayangnya, Allah begitu baiknya pada kita. Allah izinkan, paling tidak kita semua nih hadir pada pagi hari ini, memperbanyak rasa syukur kepada Allah, karena mungkin di antara kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang kita kenal, banyak yang mungkin belum bisa masuk, atau kemarin sudah berlalu ya, masa Ramadannya. Tapi Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua, bisa merasakan nikmat bulan Ramadan di sela-sela keterbatasan. Memang tentunya dengan adanya pandemik ini semua kegiatan menjadi perlu penyesuaian ya. PSBB akhirnya membuat terutama kota-kota atau tempat-tempat yang sudah zona merah ya, tidak ada penyelenggaraan tarawih di masjid, pesantren kilat untuk anak-anak kita gitu ya. Biasanya kan kalau udah masuk Ramadan mulai marak tuh kegiatan-kegiatan Ramadan untuk anak-anak, mulai dari pesantren kilat, kemudian ada Quran Camp untuk menghafal Quran, ya, dan lain-lain gitu ya. Semua kegiatan nyaris fokus dilakukan di rumah. Nah, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, Masya Allah, Allah begitu baiknya dan sayangnya kepada kita semua gitu ya. Allah berikan hadiah bagi kita. Ini bagi kita sekarang yang menyimak, kita insya Allah mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, nikmat iman, dan kita bisa melanjutkan Ramadan ini hingga selesai, dikasih bekal supaya kita bisa melalui masa yang penuh keterbatasan ini dengan bekal Ramadan yang baik. Nah, nanti kita akan bicara gimana gitu untuk memanfaatkannya, terutama konteksnya dalam pengenalan ibadah kepada anak. Sebelumnya saya diberitahu oleh panitia, teman-teman yang ada di grup ini juga sudah mendapatkan beberapa kajian ya di episode-episode sebelumnya gitu ya. Seperti dari Ustadz Arsyah sama yang kedua Ustadz siapa ya? Ustadz Budi ya. Tentang bagaimana sebenarnya kita memaknai Ramadan dan memaksimalkan Ramadan tadi. Nah, hari ini fokus tentang pendampingan kepada anaknya. Nah, balik lagi gimana supaya kita bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik. Maka ini menjadi sebuah tantangan yang membutuhkan kreativitas tersendiri. Waktu kita mulai masuk masa stay at home, ya mungkin kalau untuk kayak di Jakarta kita mulai dari Maret itu sudah di rumah gitu ya. Saya nggak tahu pesertanya sini ada yang dari luar Jakarta atau tidak gitu ya. Mungkin ada beberapa daerah yang baru mulai PSBB-nya di bulan April misalnya. Nah tentunya 1-2 bulan ini, bahkan sini kita memasuki ke 3 bulan gitu ya, memiliki dampak ya bagi mental kita juga gitu selaku orang tua sebagai pendamping di rumah. Ya, 1 bulan di awal beradaptasi dengan dinamika yang berbeda karena semua fokus di rumah, baik itu kalau memang bisa pekerjaan dialihkan ke rumah, kemudian anak-anak belajar semua dari rumah. Day to day-nya hariannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mau nggak mau ya full gitu di rumah. Kalau dulu kita punya interaksi dengan dunia luar ya, dengan bisa berkegiatan di tempat di luar rumah gitu sebagai juga bagian refreshing, semua mutlak ditiadakan gitu ya. Nah, hal ini tentu mempengaruhi gitu ya kondisi atau kesehatan mental kita, kondisi psikologis kita. Nah, tapi gimana caranya kita nggak kalah gitu dengan kondisi yang saat ini, karena kita yakini sebagai seorang mukmin kita harus yakin. Halo, Assalamualaikum. Suara saya masih jelas ya? Masih Mbak, masih jelas Mbak. Oke, soalnya di layar ininya hilang. Oke. Karena sebagai seorang mukmin kita harus yakin, sekalipun ujian ini hadir gitu ya, ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Maka harap kita, rojak kita sandarkan sebesar-besarnya sama Allah, karena Allah lah yang berkuasa ya untuk bisa mengangkat ini semua. Dan ini mungkin bagian dari ujian kita gitu. Seberapa kita bisa istiqomah dengan kebaikan, seberapa kita bisa istiqomah dengan ibadah gitu ya.
Bahkan banyak pembelajaran-pembelajaran yang mengingatkan kita bahwa bisa jadi kita nggak melalui hari esok gitu. Kalau Allah nggak memperpanjang kontrak nyawa kita, ya besok udah beda cerita. Jadi bagaimana judulnya kita maksimalkan hari ini adalah sebagai hari yang terbaik untuk kita semua. Nah, tapi untuk bisa mengelola tadi itu butuh kreativitas, ya, butuh perencanaan yang baik dari sahabat-sahabat orang tua di sini. Di mana kita bisa menciptakan suasana rumah kondusif. Anak-anak nggak uring-uringan cuma karena mungkin udah jenuh, udah bosen di rumah aja. Apalagi kalau anaknya yang masih kecil-kecil, yang terbiasa lari-lari main keluar gitu, tiba-tiba semua full di rumah gitu ya. Tentu ini jadi tantangan tersendiri. Nah, plus sisipkan program-program Ramadan yang tadi akan sangat sayang sekali kalau momentum ini tidak kita manfaatkan sebagai recharge diri kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak, supaya kita bisa memiliki bekal yang jauh lebih baik ketika kita selesai dari bulan Ramadan. Oke. Nah, jadi nanti kurang lebih beberapa waktu ke depan fokus obrolan kita akan bercerita atau ngobrolin tentang 3 ini gitu ya. Gimana sih cara kita menyampaikan ke anak akan pentingnya ibadah terlebih dalam bulan Ramadan. Nah, tentunya anak yang usianya prasekolah, katakanlah dari usia 3 tahun sampai usia 5 tahun, itu akan berbeda gitu. Cara kita berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak yang sudah masuk usia SMP misalnya, gitu ya. Nah, gimana supaya udah kita susah-susah susun programnya, saking kita pengen bikin Ramadan ini teristimewa, gitu ya, tapi karena kita nggak tahu ilmu untuk menyampaikan sesuai umurnya, akhirnya kurang efektif. Nah, kita akan bahas ya di sesi selanjutnya. Kemudian kedua, apa yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak kita semakin cinta ibadah? Karena tentunya Ramadan adalah bulan ibadah, gitu ya. Panitia memang meng-highlight khusus tentang bagaimana anak-anak akhirnya jadi cinta sholat, gitu ya, senang membaca Al-Quran untuk anak-anak yang sudah bisa membaca atau bahkan intinya senang dengan berinteraksi lah dengan Al-Quran gitu ya. Intinya ibadah. Gimana caranya supaya mereka gemar ibadah, cinta ibadah. Dan bagaimana anak-anak termotivasi ngikutin program yang sudah disusun bersama dengan ayah bundanya. Oke, nah kita akan masuk yang pertama, kita perlu tahu bekal-bekal apa saja sih yang perlu kita cek selaku ayah dan bunda, selaku pendidik di rumah, apakah kita sudah memiliki ini, ya. Memang kita kebetulan rezekinya gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang Ramadan ini di pertengahan Ramadan. Jadi kesempatan kita untuk mengeksplorasi mungkin nanti sahabat keluarga muslim di rumah masih ada 15 hari ke depan. Nah, insya Allah bisa dimaksimalkan. Tetapi ini juga bisa kita lakukan, jadi udah dari jauh hari gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita dikasih umur, kita bisa berjumpa Ramadan tahun depan gitu ya, kita sudah punya bekal gitu. Ya. Nah, bekalnya apa? Nah, yang pertama adalah kita perlu paham bagaimana dinamika perkembangan anak sesuai usianya. Tadi sudah saya kutip sedikit di pengantar depan bahwa setiap anak punya periode-periode yang berbeda-beda dari mungkin secara gampangnya aja gitu ya. Usia bayi sampai dengan usia kurang lebih awal toddler ya 2 tahun. Kemudian 2 sampai dengan usia TK ya 5 tahun, 6 tahun, ini kisarannya setiap hari ada perbedaan. Cuma saya mudahkan saja secara garis besar atau yang biasa kita sebut ini adalah masa prasekolah gitu ya. Nah, kemudian usia 6 sampai atau 7 tahun sampai dengan 12 tahun usia sekolah. Kemudian di atasnya 12 sampai dengan 15 tahun ya, usia di atas usia sekolah. Kalau sebagian masyarakat menyebutnya usia remaja gitu ya. Atau mungkin di sini ada ayah bunda yang sudah memiliki anak SMA atau kuliah gitu ya. Tapi izinkan di kesempatan kali ini saya juga ingin memperkenalkan karena ini juga bagian yang sering kita campaign gitu ya ke banyak kajian-kajian. Sebagai seorang muslim, kita perlu mengembalikan sebenarnya kita tidak mengenal istilah remaja gitu ya. Kita tahunya istilah akil dan balik.
Ya, nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lebih dalam mengenai hal tersebut. Tapi kembali lagi, poin pertama adalah kita mengetahui dinamika perkembangan anak setiap periode usia. Nah, setiap pengelompokan usia tadi memiliki ciri-cirinya sendiri, baik tantangan emosi, kognitif, daya pikir, gitu ya, tantangan sosialnya dan seterusnya. Semakin kita paham, ya, kita jadi tahu selahnya untuk memilih metode yang tepat dalam membuat program. Oke, yang kedua, cakupan program yang mau dibuat dalam Ramadan kali ini. Nah, kan tentunya setiap keluarga punya visi misinya sendiri-sendiri ya. Walaupun secara garis besarnya mungkin semua ya intinya bagaimana menjadikan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang jauh lebih bertakwa. Nah, tetapi kita juga perlu supaya ada pijakan gitu ya, kira-kira apa ya, mungkin kalau boleh dibilang semacam kurikulum gitu ya. Kurikulum apa sih yang mau kita coba susun-susun untuk Ramadan kali ini gitu. Oke, nah nanti kita akan lihat. Yang ketiga, kita mengetahui cara atau model komunikasi yang tepat. Ya, oke. Nah, ayah bunda hebat. Nah, kita masuk di kurikulum Ramadan anak. Sebenarnya mungkin dalam banyak kajian yang serupa, para ahli yang lain juga menjabarkan banyak lebih banyak cakupan dari yang saya tampilkan saat ini. Tapi izinkan saya menyederhanakan beberapa yang utama yang sering dibahas gitu ya. Biasanya ada kajian mengenai akidah ya, dimensi akidah, dimensi ibadah, dimensi akhlak. Nah, saya sisipkan di paling bawah pendidikan akhir balik ya, karena tadi saya bilang ini menjadi salah satu concern kita gitu ya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita lihat aja ya, apakah memungkinkan kita obrolin, kalau enggak kita cukupkan sampai di akhlak. Nah, baik ayah bunda, ini mungkin beberapa contoh ya. Ketika kita menyusun tadi kurikulum Ramadan gitu ya, dengan tadi patokannya akidah, ibadah, dan akhlak, gimana sih tahu indikator-indikatornya ini pas untuk anak kelompok usia 2-6 tahun, misalnya 7-11, 12-15, dan seterusnya. Nah, untuk anak-anak di bawah 2 tahun, ini memang tidak dicantumkan di dalam tabel, tapi nanti mungkin bisa kita obrolkan saja, karena itu lebih banyak menjalani kebersamaan dengan orang tua pada dasarnya ya. Nah, coba mungkin kita lihat beberapa poin ya di akidah ini. Kenapa saya sampaikan juga mengenai akidah? Meskipun titipan panitia coba highlight tentang ibadah gitu. Karena menurut saya ini tidak bisa lepas ketika kita bicara ibadah, dan ibadah itu adalah manifestasi ketika kita juga memiliki keyakinan, memiliki keimanan yang benar, maka ibadah kita juga insya Allah akan salim, akan lurus, akan baik gitu ya. Nah, kita lihat misalnya nih, dimensi akidah khususnya iman kepada Allah gitu. Nah, anak-anak prasekolah, K itu istilahnya kognitif ya bunda. Jadi saya kasih kode K itu kognitif, A itu afeksi, P itu psikomotorik atau perilaku. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah kegiatan, upayakan setiap kegiatan yang kita lakukan itu mencakup 3 ranah ini gitu. Daya pikirnya kita stimulasi, afeksinya, psikomotoriknya. Sebenarnya ini sejalan. Ini kalau ini kan bicara di dalam psikologi perkembangan ya. Tadi yang saya bilang tiga bagian tadi. Tetapi di dalam Islam kita sama-sama tahu bahwa Allah mengaruniakan kita itu dengan 3 modal, gitu kan? Jasad, kolbu, dan ruh gitu. Ya, dan ketiga-tiganya harus kita berikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ya balik lagi. Ya, jadi di usia tadi 26 tahun, misalnya iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya, gimana kognitifnya atau daya pikirnya? Paling tidak dia tahu bahwa Allah itu yang menciptakan dia, yang memberikan matanya bisa melihat, gitu ya, mulutnya bisa bicara, dan kemudian bahwa Allah yang mengutus Rasul, gitu ya, yang memiliki Rasulullah khususnya memiliki keajaiban, keistimewaan dengan Al-Quran yang menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita seorang mukmin.
Nah, kemudian misalnya afeksinya dari sisi perasaan, senang kalau mendengar cerita-cerita tentang kebesaran Allah. Ya, senang tentang kalau kita lagi berkisah, bercerita tentang Rasul-Rasul gitu ya. Atau juga bahkan ingin sekali masuk surga. Saya sempat tersentuh waktu ada kesempatan, saya lupa beberapa waktu, udah cukup lama gitu ya, kebetulan mengisi seperti kayak sarasehan gitu, kemudian ada pertemuan bersama anak-anak. Nah, ada anak-anak dari rentang usia waktu itu saya dapati 4-5 tahun sampai SD kelas 4 atau 5 lah pada saat itu ya, di sebuah sekolah. Nah, pada saat itu dari gurunya lagi menanyakan, apa cita-cita kamu gitu ya. Nah, hampir semua anak kan setelah itu dikumpulin ya, terus di-share sama guru sebagai fasilitator. Ya, biasa ada yang pengen jadi profesi nih, misalnya mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, dan seterusnya. Tapi ada satu anak yang dia cita-citanya cuma satu, gitu. Mau masuk surga. Nah, menarik gitu kan ya. Nah, akhirnya jadi kita pancing, ajak ngobrol, dan anaknya dengan lantang bilang, iya, karena surga itu keren banget, Bu, gitu. Karena kita itu kalau di bumi, kita nanti bisa berenang di lautan susu, dia senang susu kebetulan ternyata. Kita bisa makan permen sepuasnya, pokoknya keren deh gitu. Luar biasa ayah bunda, dari seorang anak yang pada saat itu tingginya mungkin kurang lebih, ya masih kecil ya, umurnya belum nyampe 4 tahun ya waktu itu kebetulan. Tapi anak ini dengan sorot mata yang bersemangat, berbinar-binar, dengan keyakinan, dia mantap banget bilang bahwa cita-citanya masuk surga. Berarti saya bilang, orang tuanya sukses mendoktrin anak ini bahwa surga itu menjadi salah satu motivasi utama anak ini, gitu ya. Karena begitu terdeskripsikannya tuh surga ke dalam benak si anak. Oke, ini salah satu contoh aja. Oke, misalnya terus kemudian kita lanjut dari sisi psikomotorik atau perilaku. Berdoa kepada Allah gitu ya. Di umur-umur 26 tahun kita pengenalan. Kalau kita mau minta sama Allah, itu kita caranya berdoa ya. Gitu. Bahkan nanti kita bisa bahas tuh caranya gimana sih membuat anak senang berdoa sama Allah. Gitu. Atau nanti senang sholat sama senang ibadah sholat ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. 7-11 tahun misalnya. Apa sih targetan kognitifnya? Misalnya memahami dan percaya dengan 6 rukun iman. Rukun iman ya. Jadi tahu tuh tadi, rukun iman itu apa aja. Ya mungkin biasanya dengan pelajaran di sekolah kita sudah hafalkan gitu. Tapi bukan cuma hafal. Dia yakin gitu. Dia percaya bahwa apa yang dihafalkan tadi itu benar adanya. Dan ini luar biasa tantangannya loh ayah bunda. Karena iman itu adalah sesuatu yang sebenarnya abstrak kan ya. Jadi apalagi untuk anak-anak tadi yang di bawah usia 2-6 tahun gitu, perlu ekstra penjelasan untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, tapi itu nanti ada trik-triknya. Gimana untuk memudahkan penjelasan sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi lebih mudah mereka cerna. Gitu. Oke, kembali lagi, afeksi untuk anak 7-11 tahun. Misalnya mengagumi Rasul, gitu ya. Sudah mulai ada kesenangan ketika ayah bundanya mungkin mengajak, ayo kita malam ini bercerita tentang Rasulullah atau mungkin tentang sahabat dan seterusnya. Nah, kemudian dari psikomotorik ya atau perilaku berdoa pada Allah, mendoakan Rasul dan rajin membaca Al-Qur'an gitu. Di usia yang lebih atasnya di 12-15 tahun, kognitifnya misalnya indikatornya sama ya, memahami dan percaya dengan 6 rukun iman tentunya dengan pemahaman yang lebih dalam gitu. Kemudian mengagumi Rasulullah dari sisi afeksinya misalnya, karena ini juga sebuah tantangan di usia-usia ini. Anak-anak seperti kita tahu mereka sedang dalam proses mencari jati diri, ya. Atau kita bilangnya self identity-nya lagi proses gitu ya. Nah, pada saat mereka mencari identitas diri, tergantung tuh referensi mana yang tersering mereka dengarkan, mereka lihat, yang paling sering punya tendensi positif. Nah, itu yang seringkali mempengaruhi referensi idola mereka. Nah, mungkin ini silakan ayah bunda, sahabat keluarga muslim semua, coba
renungi aja gitu di saat ini berapa banyak anak-anak kita ya dari keluarga muslim. Nah, insya Allah kalau yang di grup ini mudah-mudahan semua sudah dekat ya dengan sosok Rasulullah dan para sahabat dan seterusnya, generasi tabi'in ya. Tapi banyak teman-teman kita, anak-anak kita gitu yang mungkin kalau ditanya idolanya siapa, yang dia sebut pertama adalah misalnya artis K-pop gitu ya, penyanyi dance Korea misalnya untuk yang perempuan, atau ada juga yang laki-laki gitu ya, kan miris gitu. Jadi kadang-kala pas lagi momentum Ramadan gitu ya, kita lagi bikin salat seperti ini, kita lagi kenalin lagi, ayo cinta sama Rasul gitu. Itu perlu ekstra usaha yang luar biasa sehingga mereka itu benar-benar ngerasa deket banget, rindu banget sama Rasul. Karena ya tadi, mereka realitanya berada di dunia sekarang, dan mungkin setiap hari otaknya, penglihatannya semuanya terbanjiri oleh informasi-informasi anak-anak idola-idola yang dari luar dunia Islam gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak melakukan perbuatan syirik misalnya dari sisi perilaku ya. Jadi sudah masuk manifestasi bisa menghindari, mengetahui perbuatan-perbuatan syirik itu apa saja. Kemudian tidak mengidolakan selain Rasulullah, misalnya tahu posisi-posisinya. Interaksi yang lebih baik lagi dengan Al-Quran, ya mungkin sebagian sudah masuk fase menghafal ya. Kemudian juga mentadaburi artinya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah untuk dimensi ibadah ya. Di sini ada sholat dan saum Ramadan. Nah, ini beberapa gambaran aja. Ya, misalnya di sholat kalian juga salah satu titipan panitia. Gambarannya kalau anak usia 2-6 tahun, capaian apa sih yang harus ada pada diri mereka gitu ya. Secara kognitif, secara daya pikir, misalnya anak sudah tahu, oh sholat muslim itu wajib sholat. Oh Allah itu sayang sama orang yang sholat gitu ya. Dari sisi afeksi, senang sholat sama keluarga. Kalau lagi udah, bahkan ada azan berkumandang, dia bersegera, dulu mungkin sebelum masa pandemik, kalau rumahnya dekat dengan musola, dengan masjid, untuk datang ke masjid. Kemudian yang ketiga, dari sisi psikomotorik atau perilaku, mau mengikuti sholat ya, meskipun gerakan mungkin belum sepenuhnya tepat, atau masih susah fokus gitu ya, masih gerak-gerak gitu. Coba aja, ya Bunda perhatiin kalau anak-anak di sini ada yang punya anak-anak TK, anak-anak playgroup diajak sholat, ya tiba-tiba nengok ke belakang lah gitu ya, atau mungkin sambil loncat-loncat gitu ya. Apa-apa, yang penting mereka tetap mengenal bahwa sholat itu adalah sebuah kegiatan yang perlu diikuti oleh seorang muslim dan kita senang gitu ya pada saat kita sholat. Jangan akhirnya kita tanpa sadar gini, pengenalan tentang sholat ini kadang-kadang kita taunya mengenalkan tuh melalui metode memberitahu, ceramah. Oh kalau sholat itu harus begini ya Kak, Dek, dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa pembelajaran yang terbanyak itu dengan mereka melihat kita. Jadi kita akan bahas sedikit ya. Akhirnya, kalau kita orang tuanya tidak bisa menunjukkan pada saat panggilan azan kita juga senang, wajah kita tersenyum gitu ya. Oh, ini saatnya tiba nih kita bisa ketemu sama Allah gitu ya, bisa berkhalwat dengan Allah. Ya gimana anak mau merekam bahwa sholat itu adalah saat yang istimewa gitu. Nah, itu basic banget sebenarnya ya, tapi nanti kita bisa memperbaiki dari waktu ke waktu. Oke, di usia selanjutnya 7-11 tahun. Kognitifnya apa? Sudah mulai tahu nih syarat-syarat rukun sholat, apa yang membatalkan dan seterusnya. Afeksinya dari sisi perasaannya senang sholat berjamaah, senang kalau dia bisa sholat di awal waktu gitu ya. Kemudian mengikuti sholat nih, perilakunya mengikuti sholat dengan tenang, sudah mulai tidak bercanda, mulai tertib, gerakannya juga benar. Nah di usia atasnya dia sudah mulai mengetahui sunnah-sunnah gitu ya, terus senang sholat berjamaah, dan bahkan mulai terbiasa melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat duha gitu ya, dan seterusnya. Oke, dari sisi ibadah yang satu lagi, misalnya karena kita sekarang dalam bulan Ramadan, saum ya, misalnya
anak yang untuk usia 2-6 tahun tahu Muslim itu wajib puasa, Allah sayang sama orang yang berpuasa gitu ya. Terus mau ikut buka, mau ikut puasa, maupun nanti cara pengenalannya bisa berbeda-beda ya, bertahap tentunya dengan sesuaikan dengan kemampuan umurnya. Kemudian di usia 7-11 tahun, dia sudah tahu syarat dan rukun puasa, alasan kenapa Muslim berpuasa, ya, senang dengan aktivitas Ramadan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah usia lebih besar, ya, dia bisa berpuasa penuh bahkan ketika dia menjalani kegiatan bersama-sama dengan kegiatan atau tugas-tugas yang lainnya gitu. Nah, nggak tahu nih gimana, nanti mungkin ayah bunda bisa share untuk anak-anak yang besar-besar kan tetap masih ada tugas dari sekolah ya, mungkin sebagian besar masih berjibaku dengan tugas-tugas sekolah ya, meskipun semua dilakukan dengan stay at home gitu. Tapi gimana, apakah menjadi sebuah kendala anak-anak untuk jadi maksimal ibadahnya? Kadang-kadang ngeluh, capek ya bun, gitu kan. Jam berapa udah lemes gitu ya. Jadi daripada disuruh tilawah atau diingetin tilawah Quran misalnya, dia mendingan milih udah main handphone aja, main game untuk istirahat dan seterusnya. Oke. Nah, akhlak gitu ya, di dimensi terakhirnya ini ada beberapa, cuma mungkin nggak akan kita bahas semua. Saya ambil contoh aja, misalkan ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, teman, lingkungan, binatang, tanaman, akhlak kepada Rob juga ya. Nah, gimana perbedaan indikatornya di usia 2-6 tahun, misalnya secara kognisi dia tahu bahwa orang tuanya menyayanginya, nyaman berinteraksi dengan keluarga, dan mau beraktivitas bersama keluarganya. Nah, kalau di usia di atasnya 7-11, dia mulai tahu nih adab-adabnya. Kalau sama orang yang lebih besar seperti apa, sama saudara yang lebih tua gimana, yang lebih muda bagaimana, bahkan sama ciptaan Allah yang lainnya, binatang gitu ya, tidak menyakiti dan seterusnya. Nyaman ya berinteraksi sampai nanti perilakunya juga mencerminkan hal tersebut, termasuk mau meminta maaf, mau memberi maaf gitu. Ya, nah tentunya di usia 12-15 tahun ini lebih kompleks lagi. Oke, ini adalah beberapa contoh ya indikator-indikator ketika kita mau membuat kurikulum Ramadan. Ya, jadi ketika tadi kita ingin mengenalkan anak untuk cinta sholat, cinta terhadap Quran. Nah, secara garis besar kita perlu tahu ada perbedaan nih intensitasnya dari setiap klaster usia. Nah, tabel-tabel ini mudah-mudahan menjadi salah satu reminder ya untuk kita. Berikutnya adalah panduan dalam menyusun program. Ini saya ada banyak sumber nih, saya cuplikan salah satu ya dari salah satu buku Accelerated Learning ya, tapi ada banyak juga yang bisa kita gabung dengan beberapa referensi lain. Intinya ketika kita ingin mengajak anak kita beraktivitas, ayah bunda, atau aktivitas ini merupakan pembelajaran juga pastinya untuk mereka. Pembelajaran ini meliputi bukan saja aktivitas kognitif atau pikiran, tapi juga meliputi aktivitas tubuhnya. Artinya, sebuah program yang efektif adalah bagaimana kalau kegiatan tersebut juga membuat anak bisa bergerak gitu. Ya, di sini jangan cuma duduk diam itu bukan diartikan anak harus petakilan ya, harus dalam arti dia tidak tahu rules-nya gitu. Tetapi aktivitasnya itu terintegrasi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Kemudian prinsip yang lainnya, belajar itu berkreasi, bukan hanya konsumsi. Maksudnya apa? Jadi pada saat ayah bunda ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita, ajak anak-anak untuk cari tahu informasinya, gitu. Libatkan mereka untuk buat program. Jangan sekedar mereka diposisikan sebagai objek. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kita minta, ayo nak, Ramadan kali ini kakak belajar tentang sholat sunnah, gitu misalnya. Selain sholat wajib dan sholat sunnah yang utama, misalnya tarawih gitu ya. Sholat sholat duha misalnya gitu. Nah, pada saat kita ingin memberitahu anak untuk mengenal sholat duha, ajak anak terlibat lagi untuk dia mau melakukan sholat duha. Gimana? Bukan cuma kita kasih tahu sholat duha ya nak. Gitu. Begitu udah waktu masuk duha, ayo duha nak gitu.
Tapi misalnya kita bisa challenge gitu, dengan kita ajak anak untuk mengenal apa sih keistimewaan di waktu duha gitu ya. Misalnya anak lagi pengen banget mainan, oh duha itu ternyata Allah janjikan juga salah satu ibadah yang itu kita bisa bermunajat rezeki kita sama Allah gitu ya. Nah, jadi dia kira, wah kalau aku lagi pengen sesuatu, aku mau sholat duha. Gitu. Ya nanti pelan-pelan pemahaman ini kita bisa luruskan agar lebih menyeluruh. Intinya anak diajak untuk terlibat. Kalau misalnya tadi juga, di dalam Ramadan itu Allah senang banget loh sama hamba-hambanya yang gemar bersedekah gitu. Bukan hanya himbauan, bukan hanya telling gitu, tapi kita libatin, yuk kali ini kita mau bikin program sedekah apa ya gitu. Sesuaikan dengan kemampuan di keluarga masing-masing. Misalnya, karena kita lagi pandemik, mungkin semua stay at home, ada beberapa yang juga memanfaatkan jasa kurir atau kurir online gitu ya. Nah, kita bilang, gimana kalau menurut kakak kita kasih makan orang takjil atau makanan berbuka atau mungkin mau paket sembako gitu ya. Atau simple aja makanan yang dia suka gitu, misalnya donat dan sebagainya. Nanti kalau ada kurir yang datang, nanti hari ini Bunda pesan sesuatu, ada kurir yang datang. Nah, begitu dia iakan, bahkan juga bisa di-challenge, kakak mau apa? Ada yang mau diberikan nggak gitu? Tanyakan juga ke anaknya. Nah, kenapa penting melibatkan anak dalam membuat program? Sekali lagi saya tanya, kenapa penting? Karena dengan melibatkan anak, dengan mengajak dia mencari tahu juga informasinya, ini akan meningkatkan sense of belonging atau rasa kepemilikan anak terhadap program yang kita buat. Jadi bagaimana program itu bukan saja semata perintah dari orang tuanya, bukan saja perintah dari ayah bundanya, tapi juga menimbang anak, dia bisa mengutarakan ide bagaimana cara membuatnya. Dan begitu anak dilibatkan, saya yakin anak-anak itu akan merasa, selain semangat ya, dia pasti mereka akan merasa dihargai. Dan efektivitas mereka untuk mau melakukannya, atau bahasa gampang yang lebih termotivasinya, jauh lebih mudah untuk bisa dipancing oleh ayah bunda. Oke. Kemudian panduan berikutnya, belajar berbasis aktivitas, ya. Jadi harus lebih besar dibandingin hanya presentasi, misalnya hanya penyampaian saja. Ya, ceramah perlu, nasihat perlu, tapi ya tadi jangan hanya ceramah dan nasihat. Cari bentuk-bentuk lain untuk kita bisa menyampaikan sebuah nilai kepada anak. Ya. Nah, biasanya saya sering banget sama anak-anak itu bikin program-program yang berbasis project gitu. Ya. Misalnya gimana tadi caranya yang sedekah tadi ya. Nah, kalau kan anak-anak saya udah besar, tantangannya bisa ditingkatkan, bukan sekedar memberikan kepada si kurir online ya gitu ya, ojek online ya, tapi mulai dari merencanakan kita punya bahan makanan apa di rumah, mungkin mau masaknya apa gitu, jadi mereka bisa involve untuk membuatnya, terus sampai akhirnya kenapa menurut mereka ini perlu mereka berikan dan seterusnya, bahkan sampai menghitung anggarannya ya. Nah, tentunya ketika mereka terlibat itu juga akan berkesan. Berikutnya adalah belajar itu melibatkan kegiatan dan feedback. Maksudnya apa? Selain tadi kita sudah berkegiatan, yang juga tidak boleh lupa dilakukan oleh ayah bunda, oleh pendamping di rumah adalah memberikan review. Nah, jadi biasanya setelah kita project, setelah kita melakukan sebuah kegiatan, kita ajak ngobrol anak-anak kita. Gimana rasanya tadi sedekahnya? Nah, ada yang menurut kakak kurang nggak gitu. Jadi anak bisa terkoneksi ya makna dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian bisa disangkutkan dengan tadi fadilah atau keutamaannya apa gitu ya. Atau misalnya nih tadi saya sebenarnya ngambil contoh gini. Ketika kita kegiatan dulu mengenalkan Allah, kebesaran Allah dengan cara misalnya eksperimen, saya pernah lakukan eksperimen air yang dari Jepang ya. Semua tahu, jadi bahwa air itu ternyata bisa menangkap. Jadi sekalian waktu itu saya bikin jadi eksperimen.
anak-anak, nah saya punya anak-anak asuh juga gitu ya. Nah, mereka saya ajak untuk bikin proyek tadi. Nah, kan katanya air kalau diucapkan yang baik-baik, maka dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga, baik dari sisi warnanya mungkin, dari sisi bau dan seterusnya. Tentunya peralatan untuk bisa mengamati secara molekulnya kita nggak punya gitu, tapi ternyata itu tidak menjadi persoalan. Nah, singkat cerita, anak-anak ini akhirnya mau tuh kita bikin programnya, sekaligus untuk mengajarkan, oh kalau bukan cuma berkata baik ya, tapi misalnya dengan kita membacakan Al-Quran, ya, kalau kita membaca doa gitu. Jadi ada air yang dibacakan dengan doa, dengan dia tilawah, ada air yang kalau dia lagi marah-marah. Jadi dua alat kontrol yang berbeda. Selang seminggu kemudian, saya minta setiap anak menghadirkan tuh tadi 2 wadah tadi. Apa yang terjadi ayah bunda? Wah, itu luar biasa. Anak-anak semangat banget gitu ya. Exciting. Karena ternyata memang hasilnya berbeda-beda. Dan terbukti bahwa ketika kita mengucapkan yang baik-baik, secara zat, air itu juga bisa menampilkan yang lebih baik. Ada anak yang warna airnya tetap jernih. Ada yang airnya tetap tidak berbau seperti waktu pertama kali dituang. Ada yang rasanya masih tetap sama ketika diminum. Sebaliknya, air yang diucapkan yang buruk-buruk, warnanya jadi lebih keruh, terus kemudian baunya lebih nggak enak gitu. Ya, rasanya juga ada sebagian yang mau mencicipi, rasanya juga udah nggak enak gitu. Ya, Masya Allah ya, dengan eksperimen banyak hal yang bisa kita langsung dapatkan. Satu, bahwa Allah ternyata ada hikmah ketika Allah meminta kita berucap atau bertutur yang baik. Nah, sebaik-baiknya ucapan seorang mukmin, kita tahu bahwa ucapan seorang mukmin adalah doa. Gitu. Al-Quran itu adalah doa yang paling utama. Maka mereka jadi banyak diskusi itu setelah itu. Dan lebih semangat gitu, karena mereka sudah punya pengalaman realnya, sudah punya buktinya gitu. Bahwa kalau dia melakukan kalau dia rajin tilawah dengan senang hati, wah kan kita berikan juga di sesi sebelumnya bahwa tubuh manusia itu sebagian besar 70% itu terdiri dari air. Maka bayangkan yang terjadi pada tubuh kita kalau kita melakukan itu secara terus-menerus. Wah, kena banget dan itu berkesan. Bahkan sampai saya punya anak binaan yang sudah hampir setahun kita nggak bersua gitu ya. Sampai sekarang reminder dia untuk tidak maki-maki gitu ya. Dia punya sepupu yang tinggal bareng, kemudian sering banget sewot gitu. Itu dia ingat eksperimen itu. Supaya air di dalam tubuhnya nggak jadi jelek gitu. Aku nggak mau, Bun, kalau air di dalam tubuhku jadi jelek. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kerjasama mempercepat proses belajar. Ya, jadi kalau di keluarga ini punya tim, ya ada selain ayah bunda mungkin sudah ada yang dianugerahkan lebih dari satu anak, ada kakak, ada adik, atau mungkin ada anggota keluarga lain yang ada di rumah, libatkan sehingga mereka bisa ikut terlibat bareng di dalam proses belajar ini, dalam target Ramadan ini gitu ya. Jadi bukan hanya target Ramadannya hanya untuk anaknya aja gitu. Kan kadang-kadang kita suka cheating juga gitu ya ayah bunda ya. Kita pengen anak kita rajin tilawah, kita pengen anak kita misalnya gemar bersedekah dan seterusnya, bersegera pada saat azan dan sebagainya. Pada saat kita ingin anak kita melakukan itu, tapi itu hanya berlaku targetannya untuk anak, nggak berlaku untuk kita sebagai ayah bunda. Nah, akhirnya anak melihat loh, jadi balik lagi tuh kayak poin pertama, dia jadi objek gitu ya, dan merasa nggak seimbang, nggak adil gitu. Dan biasanya kalau kayak gitu, efektivitas anak untuk mau mengikuti dengan suka hati, ya itu jauh lebih sulit gitu ya. Jadi alangkah baiknya sebenarnya program nanti ketika disusun itu ada parts atau bagian untuk ayahnya, ada parts untuk bundanya, semua pihak punya targetan masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi jangan hanya target untuk anak. Oke, selanjutnya adalah emosi positif meningkatkan pembelajaran. Ya, ini dari banyak penelitian sudah memverifikasi ya hal ini. Jadi ketika kita bangun suasana
emosi yang positif, dengan suasana tetap bisa enjoy ya, bisa memotivasi, maka anak-anak akan mau melakukan apa yang kita minta. Ingat, di sini saya tuliskan target utamanya bagaimana anak senang dan cinta ibadah. Ya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ayah Bunda, tentunya kan kita pengen gitu ya. Ingin sekali ketika kita selesai Ramadan ini, apa yang kita sudah biasakan selama bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan ini, nggak bablas gitu aja, selesai Ramadan, ya udah, bablas anginnya gitu ya, nggak ada bekasnya sama sekali, bahkan mundurnya bisa jauh banget gitu. Kita pengen ini menjadi modal yang bisa kita istiqomahkan gitu setelah keluar dari bulan Ramadan. Nah, tapi tadi kalau caranya salah, emosi yang tersampaikan lebih banyak negatifnya, bisa jadi ya udah asal selesai bulan Ramadan balik lagi ke pola awal. Atau juga yang perlu kita ingat tadi saya bilang, kan karena pengen anak senang atau cinta ibadah bukan sekedar gugurin kewajiban, khususnya ya ini untuk anak-anak yang belum memasuki usia akil balik. Karena kalau udah usianya masuk akil balik, kita sudah bisa lebih tegas. Berarti kakak sudah menanggung konsekuensi ketika kakak tidak sholat, ketika kakak meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak yang belum masuk usia akil balik, gitu, ini harus kita perhatikan dengan cermat gitu. Jadi kalau kadang-kadang kita pengen dia membaca Quran, tilawah dan sebagainya, tapi karena tidak mengimbangi dengan metode-metode yang tepat, ya, akhirnya membuat anak-anak tadi anggot-anggotan, begitu udah selesai programnya, udah gitu. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri, saya yakin untuk ayah bunda semua, untuk sahabat keluarga muslim di sini, ketika dianugerahkan anak-anak ya yang begitu mereka tidak harus dengan dipancing program-program khusus, mereka sudah ada tumbuh kecintaan, sudah tumbuh keinginan untuk misalnya interaksi dengan Quran dengan lebih baik. Saya ambil contoh mungkin ya, anak saya sulung yang SMA itu dari kelas 6 SD, 4 sampai 6 SD ya, jadi saya lihat bertahap gitu. Jadi interaksi dengan Qurannya makin lama makin baik. Kemudian sampai akhirnya kalau kita lagi nginep kemana gitu ya, mabit di rumah saudara atau mungkin lagi luar kota di hotel gitu. Karena sudah menjadi sebuah bukan cuma sekedar rutinitas sih, suatu kegiatan yang dinikmati. Ya walaupun misalnya di hotel, ya tetap aja gitu habis subuh ya murojaah, nambah hafalan baru, nggak usah digedor-gedor lagi gitu. Nah, ini menjadi suatu nikmat yang kita syukuri. Nah, tapi tentu untuk bisa seperti itu kita perlu perlu berusaha gitu ya, perlu belajar caranya. Oke. Dan yang terakhir, tidak ada metode yang paling baik ya, yang efek paling terbaik adalah keteladanan. Kalau ini konteksnya adalah mengajarkan pada anak. Mungkin atau saya yakin di sesi sebelumnya ya, di pembicara sebelumnya itu menjelaskan juga mengenai ini atau mention tentang hal ini. Jadi cara kita mendidik anak kita, membentuk sebuah kebiasaan yang baik itu mau nggak mau harus berawal dari kita sebagai uswah, sebagai teladan. Ya, jadi jangan harapin anaknya senang dengan Quran kalau dia tidak melihat orang tuanya juga gemar atau dekat dengan Quran. Jangan harapkan anak kita senang dengan sholat, ya mau berlama-lama dengan sholat, kalau dia melihat orang tuanya tidak bisa menampilkan ekspresi kenikmatan saat berkhulwat dengan sholatnya, gitu. Ya, ini menjadi catatan penting yang perlu kita renungi bersama. Oke, sudah akhir di slide. Sebentar, saya coba. Oke, terus cukupnya Mbak ya. Pak. Ini tayangin lagi sebentar. Hilang soalnya. Masih ada lagi atau sudah cukup. Jadi mungkin ayah bunda, sahabat semua, ini yang untuk awal ini dulu yang saya sharing gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan diskusi, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya juga exciting untuk dengar cerita-cerita nih dari ayah bunda dan sahabat semua, gimana yang sudah dilakukan atau mungkin ada kendala ya di rumah
mungkin bisa di sharing ke kita bersama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak, untuk pemaparannya ya. Masya Allah ya. Mulai dari penjabarannya, gimana bikin kurikulumnya, gimana caranya bikin program gitu ya, sampai akhirnya hal-hal apa aja sih yang harus dinotis ya kalau mau program itu berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita. Ada banyak hal juga yang menurut saya pribadi itu cukup menampar gitu ya, perihal keteladanan, perihal konsistensi, mengerti posisi anak gitu, supaya akhirnya anak nggak cuma jadi objek gitu ya. Baik, mudah-mudahan dari pemaparan tadi, teman-teman tertrigger ya untuk bertanya gitu ya, tertrigger untuk mengetahui lebih lanjut gitu tentang apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diana. Oke, kita buka sesi tanya-jawab sekarang. Sebentar kita lihat dulu. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kirimkan format pertanyaannya ya, dengan nama dan pertanyaannya. Bisa dikirimkan via admin maupun via chat pada aplikasi Zoom ini. Oke, kalau ada yang bertanya, boleh silahkan teman-teman ketik langsung ya di room chatnya Zoom ini. Oke, mungkin sambil nunggu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Dari aku dulu kali ya Mbak, boleh ya? Silakan Mbak Sofa. Mbak Sofa tadi anaknya usia berapa Mbak Sofa? Baru 4 bulan Mbak. Alhamdulillah. Laki-laki perempuan? Perempuan, alhamdulillah. Mujahidah ya alhamdulillah. Gimana Mbak Sofa? Ya aku berhubungan sama anakku juga nih Mbak, kan masih apa ya, kan kalau tadi di kolom-kolom yang Mbak Diana share itu ya ada mulai dari usia 2 tahun gitu ya. Nah, beberapa aku lihat partisipannya nih Mbak di diskusi kali ini itu ada beberapa kenalanku yang memang apa istilahnya baru punya anak masih kecil-kecil gitu atau new mom lah atau new parents lah kayak gitu. Nah, Mbak yang belum sampai 2 tahun gitu ya anaknya masih kecil. Gimana sih Mbak caranya atau apa sih yang harus ditekankan lebih dulu ke yang masih 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu untuk bisa menanamkan kecintaan ibadah ini nantinya gitu untuk mereka. Apakah harus ditekankan berkisahnya tadi ya? Apakah afeksinya atau apanya kemarin gitu. Itu dulu satu sih. Sama mungkin kalau nanti belum ada pertanyaan yang masuk, aku nanya satu lagi. Perihal keteladanan ya Mbak, masalah keteladanan anak itu kan niru yang paling ulung gitu ya katanya ya. Betul. Nah, gimana apa ya Mbak? Gimana caranya ya untuk bisa menjaga konsistensi emosi sih terutama ya kalau di rumah sama anak aku. Kadang aku pun bahkan baru 4 bulan gitu ya. In case aku capek banget, terus ngantuk, terus anak rewel, kadang suka gitu, geram gitu kayak gitu sendiri deh. Nah, itu gimana caranya ya Mbak supaya kita bisa, kan tadi katanya kan emosi positif itu akan sangat ngaruh ya ke anak ya, mereka betul. happy kerjainnya, happy nerimanya, kayak gitu. Nah, apa sih Mbak tips-tipsnya untuk kita bisa tidaknya cukup stabil lah emosinya gitu dalam proses belajar mengajar kepada anak di rumah. Itu dulu kali ya Mbak. Ya, baik Mbak Sofa, terima kasih untuk diskusinya dan sharingnya. Saya coba mulai dari yang pertama gitu ya, tentang gimana sih kalau ini, tadi kan kebetulan di tabel saya tampilkannya start di usia 2 tahun gitu ya. Kebetulan mungkin ini juga sebagian dari rekan-rekan ya sahabat yang ada di grup ini, nah saat ini menyimak juga ada yang memiliki anak-anak di bawah usia 2 tahun gitu ya. Nah gimana caranya? Nah kunci utamanya yang pertama sebenarnya adalah pengenalan ya. Jadi kalau kita mau membiasakan, mau menanamkan nilai-nilai ya, termasuk di sini ada nilai ibadah ya, termasuk tadi akidah gitu ya. Semua kita perlu berawal dari pengenalan, dan pengenalan itu perlu pembiasaan. Pembiasaan kalau anak-anak usia di bawah 2 tahun ya, apalagi tadi misalnya anak yang Mbak Sofa masih 4 bulan, berarti 4 bulan tuh udah tengkurap ya Mbak ya. Tapi udah belum duduk sendiri gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan, jadi pertama sering-seringlah kita menghadirkan
saya selalu bilangnya gini, frekuensi yang baik-baik itu di dekat dia gitu ya. Karena semua itu pasti dicerna oleh semua penginderaan dia, oleh visualnya, oleh matanya, oleh pendengarannya gitu. Jadi jangan anggap remeh ketika anak kita anggap belum bisa bicara jelas, misalnya tadi ya di usia 4 bulan atau di bawah usia 1 tahun yang ngomongnya belum jelas. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk atau bicara yang buruk atau kita intinya melakukan sesuatu yang tidak baik, anak nggak ngerti kok gitu. Nah, ini sebenarnya pola pikir yang sangat disayangkan gitu, karena bagaimanapun juga ini transferring gitu. Jadi artinya nilai-nilai kebaikan itu sangat mudah untuk tertular. Jadi kalau kita bicara mau menanamkan akhlak, saya sering banget bilang di beberapa kesempatan di kajian-kajian, kalau kita punya keinginan punya anak-anak yang akhlaknya baik, ya, akhlak itu nggak bisa cuma diajarkan, tapi dia harus ditularkan. Nah, ditularkan tuh maksudnya apa? Sesering mungkin gitu, sebanyak mungkin ketika kita berada di dekatnya, kita menunjukkan akhlak yang baik. Nah, termasuk tadi kan berarti termasuk kalau lagi interaksi dengan Quran, interaksi dengan sholat dan seterusnya, kita tunjukkan aja gitu, pasti direkam oleh anak. Sama halnya ini pendidikan sebelum anak lahir ya, atau pranatal ya, ketika sebelum lahir kan kita sudah sama tahu tuh bahwa ketika kita memperdengarkan anak-anak kita dengan bacaan Al-Quran semasa mereka masih di kandungan, insya Allah itu tidak akan menjadi kesia-siaan gitu. Ternyata penelitian membuktikan apa yang mereka dengar itu menjadi dasar memori audio mereka ketika mereka lahir. Makanya kenapa tidak heran anak-anak yang dari semula sebelum dikandung itu orang tuanya juga sudah menjaga kesolehannya, menjaga aktivitasnya gitu ya. Maka ketika anak-anak ini lahir, mereka tidak asing dan cepat sekali untuk bisa switching melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Karena itu sudah ada tertanam di dalam memori mereka, gitu. Tidak menjadi sesuatu yang asing. Nah, jadi intinya memperbanyak intensitas, sering-sering kita melakukan sesuatu yang baik itu di dekat mereka. Sekalipun mereka belum sepenuhnya ngerti, ya sambil disampaikan gitu juga nggak apa-apa. Saya ambil contoh dulu waktu anak-anak masih pada kecil-kecil gitu ya. Waktu yang masih berada di bawah usia berapa ya, 2 tahun gitu ya, di bawah usia di bawah setahun malah. Jadi kalau udah masuk bulan Ramadan gitu, saya dan suami memang membiasakan walaupun ini saatnya sahur gitu ya, dan anak nggak ngerti dan dia belum bisa berpuasa, tapi anak itu kami gendong, kami ajak kalau bisa sambil kita dawamkan senandung salawat, kita ajak bicara baik, dia mau terbangun gitu ya, nggak apa-apa, kita sapa, Assalamualaikum Mas Abi Soli, Assalamualaikum Ilmi Solihah dan seterusnya. Nah, terus kemudian kita bawa ke ruang makan. Jadi pada saat sahur, kadang-kadang ya walaupun ngantuk gitu dia matanya kadang-kadang terpejam lagi gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi atmosfernya tadi gitu, nilai-nilainya, hawanya itu akan tertangkap oleh dia. Dan bayangkan itu kalau dari hari ke hari, tahun ke tahun gitu, itu akan menjadi memori yang tertanam kuat dalam dirinya. Gitu. Nah, prinsip yang kedua, ya mau nanti usianya juga di bawah 2 tahun, tadi upayakan tiga aspek itu menjadi seimbang. Jadi ada dari sisi fikriyahnya, dari kognitifnya, dari sisi afeksinya, dari sisi apa yang dia lakukan. Jadi kayak misalnya gini, anak usia 4 bulan apa ya misalnya, kita pas lagi kita selesai sholat, saya kan dulu misalnya kalau lagi habis sholat anak ditaruh di samping gitu ya, sholat, atau misalnya saya lagi uzur, lagi halangan bulanan nggak bisa sholat, suami sholat gitu, anak didudukan dibaringkan kalau belum bisa duduk kita, terus kita pegangkan tangannya, Allahu Akbar gitu. Terus sambil menyimak bacaan dari abinya gitu ya. Terus, amin, pas doa tangannya kita juga, ayo kita doain nak gitu. Nah, jangan abaikan bahwa semua yang tadi kita lakukan itu semua direkam. Saya pastikan secara ilmu neurologis membuktikan bahwa gerakan-gerakan kita gitu ya, apalagi kalau diiringi dengan emosi yang positif, kita menghadirkannya, itu semua itu memang luar biasa ya kebesaran Allah.
semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel-sel memori kita, semua punya kemampuan untuk menyimpan tadi. Gitu. Dan nanti pada saat dibutuhkan, dia akan connect dengan sendirinya. Dan justru akan memperkuat kemampuan kita untuk memudahkan untuk dia melakukan dengan lebih baik ketika usianya makin besar. Mungkin itu ya Mbak Sofa yang pertama ya. Insya Allah, ya Mbak. Nah, Mungkin pertanyaan di hold dulu kali ya Mbak. Kita jawab pertanyaan peserta dulu kali ya. Oke, baik, silakan. Bacain dulu ya Mbak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan pertama ada dari Usman ya, tapi pertanyaannya relate banget dari pertanyaanku tadi tentang anak di bawah 2 tahun. Cukup ada bisa ngajak sholat, baca Quran. Aku rasa tadi udah kejawab ya dari Mbak Diana ya penjelasannya. Ada 2 sama ya. Pengenalan yang konsisten dari orang tuanya, dan yang kedua 3 poin tadi ya, KAP itu harus tetap seimbang gitu ya, diajak sahur lagi baca Quran, dipangku, diperdengarkan, kalau ayahnya sedikit-sedikit ikutin gerakannya gitu ya Mbak ya. Pertanyaan pertama dari Usman. Kita ke pertanyaan kedua. Dari Andini nih Mbak. Anak saya laki-laki. Nah, usianya 6 tahun 4 bulan. Nah, saat ini 6 tahun 4 bulan. Ini sudah full dan semangat nih untuk puasa. Nah, Masya Allah ya. Barakallah Mbak Andini ya. Pasti nih untuk sholat dengan banyak nasihat, dan bahkan saya terkadang akhirnya jadi emosi kayak gitu. Nah, pertanyaannya untuk anak seusianya, apakah goalnya anak tersebut harus menjalankan sholat atau cukup memahami arti dan manfaat sholat itu sendiri? Nah, gimana nih Mbak? Untuk sholat, anak usia 6 tahun 4 bulan. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Mbak Andini ya pertanyaannya, dan ini mungkin bukan hanya Mbak Andini saja yang mengalami, juga sahabat-sahabat di sini ada yang mungkin memiliki masalah serupa. Gimana caranya ngajarin anak di kisaran usia 6 tahun ini, laki-laki, bisa sholat dengan baik gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin kasih selamat, apresiasi, barakallah ya Mbak Dini, anaknya sudah terbiasa itu juga ya, puasa tadi ya kalau nggak salah ya. Halo? Ya. Halo Mbak Sofa? Ya. Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana nih sholatnya juga bisa lebih baik lagi seperti halnya puasa. Ya, baik Mbak Andini, jadi kalau seperti tadi yang saya sampaikan di pemaparan sebelumnya, anak usia 6 tahun, 4 bulan, itu kan memang masih dalam periode dia belum taklif syar'i. Itu tadi saya belum mention itu secara sosial. Jadi taklif syar'i itu atau pembebanan syariat, itu kan baru berlaku ketika anak sudah masuk usia balik. Ya, kalau di pendidikan Islam ya, baik Prof. Nasi Uwan atau beberapa narasumber lainnya mengatakan indikatornya adalah ketika masuk usia balik maka dia sudah wajib untuk termasuk sholat. Makanya kita tahu hadis yang sama, ketika dia sudah berada di usia 7 tahun, apa bunyinya? Ajaklah dia, anakmu, untuk sholat. Betul. Nah, ketika usia 10 tahun dia belum sholat, apa yang bisa kita lakukan? Dapat dipukul ya? Ya, kita bisa memukul. Tapi Rasulullah juga mengajarkan bagaimana adab kita memukul. Ya, Rasulullah nggak pernah memukul dengan cara yang menyakiti. Nah, mungkin kita tidak akan bahas itu di sini. Tetapi intinya adalah tahap sebelumnya harus pengenalan dulu yang kita maksimalkan. Meskipun kita berharap anak-anak kita bisa melakukan dengan lebih baik itu dari sisi gerakannya, dia mau pelan-pelan tambah bisa lebih tertib pada saat sholat, tapi jangan sampai kita over target sama dia. Maksud over target gini, karena kita pengen banget dia tertib sholatnya, dia khusus sholatnya, dia benar sholatnya, akhirnya padahal dia masih usia pengenalan, kita sudah kasih sanksi. Kita udah kasih konsekuensi, padahal secara ilmu syariat dia masih bisa tolerable gitu. Nah, jauh lebih efektif ketika kita akhirnya misalnya tentang sholat tadi mengenalkan dengan cara tadi saya tangkap Mbak Nini sudah bercerita mungkin di rumah tentang apa sih keutamaan sholat gitu. Saya ambil contoh anak usia 6 tahun 4 bulan, berarti dia sekarang udah SD ya Mbak ya? Belum, masih TKB. Oh, masih TKB. Oke. Nah, berarti dia lagi peralihan tuh dari masa prasekolah ke usia sekolah.
balik lagi, secara kognitif, berarti proses berpikirnya masih di tahapan concrete thinking atau pra-operational thinking. Maksudnya apa? Secara kemampuan kognitif, dia memerlukan ekstra upaya untuk bisa mencerna segala sesuatu yang sifatnya abstrak atau sudah punya rules, punya aturan. Makanya kalau kita lihat anak-anak TK, anak-anak playgroup apalagi gitu ya, diajak sholat, ya itu masih suka-sukanya aja. Badannya goyang-goyang mungkin, kadang ngisengin sarung temennya, kalau lagi salat jamaah di sekolah, dan seterusnya. Bener banget Bu Dian. Bener ya? Ya belum tahu aturannya gitu. Bukan belum tahu, dia tahu, tapi kemampuan atau perangkat yang dia miliki itu belum sepenuhnya ready gitu ya untuk mensupport itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau demikian? Nah, kita bisa tetap aja kita kenalkan tadi. Oh, keutamaan sholat itu apa? Terus itu sih nggak boleh putus gitu ya. Nah, selain tadi juga dengan keteladanan ya, kita mulai dari mengajarkan kita bersemangat saat sholat, kita rindu banget kalau udah dengar panggilan azan untuk kita bersegera sholat. Itu semua akan direkam. Walaupun mungkin nggak langsung ditampilkan wujudnya dia tadi seperti Mbak Sofa bilang benar tuh, anak adalah imitator ulung. Nah, apalagi di umur-umur ini nih, anak-anak usia awal sampai dengan 6 tahun itu, mereka imitator sejati gitu. Jadi apa yang dia lihat sehari-hari dari lingkungan terdekat itu yang akan dia tiru. Nah, saya sering banget, ini nggak tahu bisa dijadikan salah satu contoh juga nggak untuk keluarga Mbak Andin, khususnya untuk putranya. Dulu kalau anak-anak masih kecil, atau pada anak-anak yang saya bina itu, saya sering bilang gini, menjelaskan tentang sholat itu seperti halnya kita berkomunikasi sama Allah. Kan kalau anak-anak sekarang pasti semua tahu gadget ya. Nah, tahu gadget, gitu. Kita bilang, saya ambil contoh, pernah satu waktu, jadi handphone suami saya jauh lebih canggih dibanding handphone saya lah yang lebih jadul. Nah, saya bilang ke anak saya, waktu yang masih TK, waktu dulu ya, sekarang udah besar-besar. Gimana nak? Apa sih enaknya? Kamu kok lebih senang pakai handphone si Abi kalau lagi luang gitu, mau lagi, misalnya kita, memang kita punya waktu-waktu tertentu yang memang anak bisa berinteraksi, tapi ada batasannya. Nah, ya iyalah, dia jawab, handphone Abi lebih keren, lebih bagus dari handphone Uma. Nah, kalau mau ngeklik sesuatu lebih cepat, tampilannya gambarnya lebih besar, fotonya kalau aku foto juga lebih keren, lebih bagus gitu. Nah, saya bilang ya iyalah, foto handphone Abi lebih canggih dari punya Uma. Nah, sholat itu seperti halnya sebuah handphone. Jadi Allah itu senang sekali kalau kita menghubungi Allah. Kita curhat sama Allah. Kakak punya apa? Aku pengen banget tuh, pengen bola yang itu tuh. Tapi kemarin kata Abi duitnya lagi nggak ada. Coba minta sama Allah. Semoga lewat Abi bisa dititipkan rezekinya supaya kakak bisa beli bola. Nah kan Abi bisa dapat pekerjaan kalau Allah izinkan. Allah yang mengizinkan. Pembelajaran akidah juga masuk ya di situ. Nah jadi pada saat kita menjelaskan tentang tadi saya pakai analogi perumpamaan seperti yang handphone, maka saya bilang kalau sholatnya makin bagus, kakak sholatnya mau coba sampai akhir, tidak berusaha untuk nggak gerak yang petakilan gitu ya, terus ikutin bacaan dari imam, nanti habis selesai sholat nggak langsung ngacir lari, habis selesai sholat mau duduk dulu doa bareng gitu. Itu seperti kakak punya handphone yang bagus, kakak punya handphone yang canggih, seperti handphone yang tadi seperti itu, sehingga sinyalnya lebih cepat ditangkap sama Allah. Kalau kakak mau apa, cepat ditangkap sama Allah dibandingkan handphone yang jadul, gitu. Handphone yang lebih kurang canggih, gitu ya. Nah, contoh tadi maksudnya gini, ambillah hal-hal atau pengalaman. Kalau untuk anak-anak usia seperti putranya Mbak Andini, saya sarankan dalam waktu menjelaskan tadi, cari sesuatu yang dekat dengan dunia dia. Sehingga penjelasan-penjelasan yang nilai-nilai yang abstrak tadi, kita misalnya mau mengajak supaya sholat itu makin baik dan sebagainya, itu bisa dia pahami dengan mudah. Gitu.
kuncinya untuk bisa mudah tadi harus dicantolin ke pengalaman-pengalaman yang dia bisa observasi sendiri, yang bisa dia rasakan sendiri, bisa dia alami experiencing sendiri. Semakin familiar dia dengan contohnya, maka akan lebih kuat dorong dia untuk melakukannya. Gitu. Ya, jadi Mbak Nini gitu ya. Jadi kalau mau tadi targetnya anaknya bisa sholat dengan baik, tetap tuh sarana-sarana pengenalannya lewat kisah gitu ya, lewat apa namanya, lewat tadi teladan kita ya, memperkenalkan kalau kita sholat kita juga ekspresinya senang, nggak kepaksa. Kan kadang-kadang suka nggak sadar mungkin, tapi nggak di forum ini saya yakin yang ucap. Begitu terdengar azan, ya Allah udah waktunya sholat aja lagi. Perasaan tadi baru kelar zuhur, udah masuk asar. Nah, mungkin niatnya bukan ngeluh ya, tapi coba perhatikan. Udah masuk sholat aja, udah masuk azan aja lagi gitu. Berarti kan kayaknya waktu berlalu cepat banget. Nah, tergantung tuh ekspresinya. Kalau ekspresinya juga rada manyun, ya udah otomatis anak-anak akan mengkonfirmasi tadi, oh ternyata nggak happy ketemu waktu sholat gitu, itu jadi beban. Dapat tuh poin itu ketangkap. Gitu. Nah, jadi tetap dengan teladan ini dilakukan. Nah, terus cari penjelasan-penjelasan yang dekat dengan dunia anak. Jadi supaya dia lebih mudah pemahamannya tersambung. Gitu. Oke. Oh ya, saya nambahkan sedikit dan ini bisa berlaku untuk banyak hal. Jadi untuk anak-anak saat ini ya, terutama anak-anak zaman now gitu, karena mau nggak mau mereka besar dengan limpahan teknologi gitu. Nanti apalagi yang, halo suaranya masih jelas ya? Masih Mbak. Masih. Oke. Tantangannya apa? Jadi kita kadang-kadang tidak bisa memisahkan juga teknologi tadi sepenuhnya dari pengasuhan. Nah, ketika salah satu hikmah yang kita bisa ambil dalam pembelajaran, mau kita mengasuh tadi mengajar tentang sholat dengan yang lain tentang Quran gitu ya. Kalau bisa kita carikan sebuah penjelasan yang bermuatan audio visual, jadi nggak cuma kita ngomong aja nih kayak ngasih tahu, tapi ada tayangan lainnya, ada mungkin bukti-bukti sainsnya gitu ya. Nah, saya ambil contoh deh, misalnya CD Harun Yahya misalnya ya, atau mungkin sekarang di YouTube, mainnya YouTube, anak sekarang YouTuber. Di YouTube gitu cari tayangan-tayangan yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita sholat. Kan kalau kita mau ngajarin sholat itu gerakannya tumaninah misalnya. Apa sih manfaatnya kalau dia lagi rukunya baik, gerakannya benar, ternyata tulang belakang itu sama dengan senam yang luar biasa canggihnya, otot-otot kita jadi baik gitu ya, tulang-tulang akan terstimulasi dengan baik. Nah, itu kalau dia nggak dia menyimaknya bukan cuma dengan omongan kita, tapi dia lihat videonya gitu ya. Kalau zaman dulu anak-anak saya mungkin belum sampai ke gadget ya, waktu masih kecil-kecil masih yang saya banyak pakai CD-CD kayak Harun Yahya gitu. Sedang ngelihat di dalam tubuh itu ada sel-sel darah merah terus bergerak. Terus pada saat mengajarkan tentang kebesaran Allah, misalnya pilihan videonya tentang space, tentang luar angkasa gitu ya, menunjukkan bahwa bumi itu begitu kecil dibandingkan susunan tata surya yang lain, sehingga tidak layak kita untuk sombong gitu. Apalagi manusia itu ada di dalam bumi, mungkin layaknya titik. Kalau kita lihat dari jauh gitu, nggak kelihatan sama sekali. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita hadirkan penjelasannya dengan bukti-bukti seperti tadi, biasanya itu akan jauh lebih mudah diserap oleh anak. Karena sejalan dengan proses perkembangan baik itu kognitif maupun afeksinya. Gitu. Gitu ya mungkin jawaban saya untuk Mbak Andi ini, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Bu Dian, insya Allah diterapkan. Sama-sama, semangat Mbak. Iya, ke pertanyaan kedua ya Mbak Diana ya. Ya, silakan. Oke. Kedua dari Mbak Happy, pertanyaannya Mbak Diana, anak saya laki-laki, usianya jalan 13 tahun, udah cukup besar, mendekati akhir balik nih Mbak. Nah, bagaimana caranya kepada anak yang menjelang akhir balik ini, Mbak? Terima kasih. Baik. Ya, mungkin ada tips yang keputus. Bagaimana caranya apa, Mbak Sofa? Bagaimana
gimana caranya berkomunikasi kepada anak yang mau berkomunikasinya. Mungkin kayak udah punya ego besar kayak gitu dan lain-lain. Kurang jelas, maaf, bisa diulang nih di sininya kurang jelas. Bagaimana caranya berkomunikasi kepada anak yang usianya hampir akil balik. Komunikasi, jadi Mbak. berkomunikasi. Iya, betul ya? Iya, betul, Mbak. Oke, baik Mbak Happy. Kita akan coba ngobrolin ya gimana nih, kebetulan alhamdulillah rizkinya Mbak Happy dititipkan yang dimanahkan oleh Allah putra yang Masya Allah usianya sudah beranjak 13 tahun ya. Berarti sudah balik belum Mbak saat ini kalau saya boleh tahu? Atau mungkin Mbak Happy-nya sudah tahu? Sudah balik belum anaknya? Di tulisannya sih pertanyaannya Belum, Mbak. Belum ya. Nah, oke, gimana cara berkomunikasi pada anak dengan usia ini gitu ya. Dan kita nggak tahu kapan dia balik karena memang sudah masuk periodenya transisi balik gitu. Baik, seperti tadi saya tayangkan, kebetulan di slide tadi awal saya sempat mengutip tentang pendidikan akhir balik gitu. Kenapa ini menjadi concern yang penting? Nah, saya perlu cerita sedikit nih tentang pendidikan akhir balik ini. Ya, tadi kan saya cerita mengawali dengan fenomena bahwa anak-anak zaman sekarang itu luar biasa tantangannya. Di sisi eksternal, mereka digempur dengan kemajuan teknologi, ya, yang mau nggak mau itu harus mereka bersamai dengan baik, ya. Mereka secara bertahap mereka tahu bagaimana menggunakan teknologi itu menjadi sebuah maslahat, jadi sesuatu yang baik. Nah, di sisi lain, punya tantangan-tantangan internal juga di dalam keluarga, dalam lingkup yang terdekat. Nah, kadang-kadang dengan misalnya anak-anak bersekolah, kalau zaman saya nggak tahu, kalau saya bilang zaman saya, ada yang sejaman dengan saya, misalnya zaman saya sekolah, ya biasanya pulang itu sudah masih siang gitu ya. Kalau sekarang anak-anak itu aja udah usia SMP gitu ya. Kalau SD dulu pulang jam 10 pagi gitu. Belajar baca masih ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi gitu. Nah, jadi tantangannya berbeda juga gitu. Ada anak-anak yang sekarang mau nggak mau tantangan akademiknya juga makin besar gitu ya, sehingga pemicu stresnya juga makin tinggi gitu. Nah, sangat disayangkan kalau akhirnya ini diperparah gitu ya, bukan cuma tadi dengan tantangan kecepatan arus informasi, teknologi gitu ya, terus beban-beban akademik ya, mungkin pola sosialisasi interaksinya juga yang mungkin kita lingkungan juga lebih terbuka gitu ya, dibandingin kita dulu. Makanya sekarang banyak orang tua yang hidup di perkotaan mungkin lebih cenderung memilih anaknya main di rumah karena merasa lebih safe dibandingkan anaknya keluar. Ya, karena tadi tantangan sosialisasinya juga beragam. Nah, tadi saya bilang, tapi sangat disayangkan kalau akhirnya dia tidak mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat di dalam rumah. Karena itu menjadi basic awal, fondasi awal bagaimana dia nanti akan berinteraksi dengan dunia luar atau tantangan luar. Nah, bicara tadi pendidikan anak akhir balik gitu ya, dengan tantangan-tantangan seperti tadi, baik internal maupun eksternal, akhirnya anak-anak kita sering mengalami yang kita namakan, mungkin kalau dari peneliti saya sebut penelitiannya Kita dan Bu Hati, BLAS. B-nya itu adalah boring, L-nya itu lonely, kesepian, A-nya angry, A-nya itu angry ya, S-nya itu stress. Dan T-nya kami blast. Bahasa Inggris T-nya tire atau letih, capek. Nah, Yayasan Kita dan Bu Hati yang digawangi oleh Bu Risman membuat riset ya secara mendalam, dan ternyata fenomena bahwa anak-anak di usia anak-anak sekarang nih ya mengalami fenomena ini nih, banyak blast. Apa sih itu? Intinya kondisi-kondisi ketidaksehatan mental mereka sehingga mereka rapuh. Termasuk bagaimana mereka tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik dengan lingkungannya. Baik dalam lingkungan terdekat dengan orang tua maupun ketika mereka berada di sekolah. Nah, jangan dilupakan anak-anak usia di akhir balik, terutama seperti putranya Mbak Happy ini, itu fase perkembangannya lagi senang-senangnya, kita bilangnya interaksi sosialnya lebih luas. Jadi
peer socialization kita bilangnya. Dia jauh mungkin lebih banyak dengar teman-temannya dibandingin apa yang diomongin oleh orang tuanya di rumah. Gitu. Karena memang ada karakteristik itu yang cenderung muncul di usia-usia anak transisi balik ataupun sudah masuk balik. Sehingga hal ini perlu kita tahu tricks and tipsnya untuk mengatasi. Sehingga kita nggak kecolongan gimana caranya membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak di usia ini. Nah, gimana caranya? Ya dengan tadi potensi anak mengalami blast tadi ya, boring segala macam. Maka sebenarnya rumus yang paling basic untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak di usia-usia ini adalah jadikan anak-anak ini juga memiliki kesempatan sebagai partner kita. Gitu. Jadi berikan ruang mereka untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan memiliki peran di dalam keluarga. Kita apresiasi kemampuan mereka. Jadi bukan jenis komunikasi yang lebih banyak searah. Lebih banyak kemampuan komunikasi yang dilibatkan adalah kemampuan komunikasi yang modelnya pelibatan, gitu ya. Saya ambil contoh gitu. Pada saat misalnya anak saya bilang yang SMP gitu, Oma, aku pengen, kebetulan dari sekolahnya ada proyek mesti pergi ke, karena di SAI gitu ya, pergi ke Maluku. Gitu. Nah pada saat pergi ke Maluku, kemudian anggarannya cukup besar. Gimana ya Uma? Nah dia nggak mau membebani orang tuanya dengan anggaran yang besar. Nah biasanya kita ajak diskusi. Oke, gimana caranya Ki untuk bisa mencapai itu? Kalau aku jualan gimana? Kayak jualan apa? Dan seterusnya. Jadi anak dilibatkan untuk dia punya peranan gitu ya. Sekaligus kuncinya sebenarnya anak dilatih untuk bertanggung jawab, menanggung resikonya. Nah, seringkali kita lupa di usia-usia ini, kita masih suapin, tanda kutip, suapin anak kita. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, anak kita ketinggalan buku pelajarannya pas sekolah. Atau misalnya lagi hari itu ada pelajaran berenang deh misalnya. Nah, berenangnya misalnya nggak di area sekolah, tapi di gelanggang renang di luar sekolah. Nah, ternyata kita baru ngeh, pas anak kita udah berangkat, baju renangnya ketinggalan. Nah, banyak orang tua yang mungkin memilih untuk mengantarkan baju renangnya tadi. Karena khawatir anaknya jadi kehilangan sesi berenang. Nah, padahal kalau udah masuk usia-usia ini, kita udah mulai tuh challenge ketika awalnya kita udah bilang, Kak, berarti kalau nanti ini diingetin jadwalnya ya dari malam misalnya atau dari awal pekan gitu. Nah, begitu mau berangkat, udah semuanya udah lengkap. Nah, begitu dia akhirnya memang ada yang tertinggal, itu sebuah konsekuensi. Nah, tinggal nanti pas pulang sekolah itu dibahas. Gitu. Ya, pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita selaku orang tua tidak kalau di pendidikan akhir balik itu kita harus diminta menjadi raja tega gitu di usia-usia ini ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tega untuk melakukan itu. Akhirnya anak tidak belajar dari kehidupan. Akhirnya anak gagap pada saat mereka harus berada di tantangan yang sebenarnya gitu. Salah satu potretnya adalah kita teliti, waktu itu ada penelitian dari Dewan Pakar Kesamaan ITB. Anak-anak ITB itu ternyata setelah masuk ITB ya, belum tentu semua itu merasa sudah sesuai jurusan. Jadi 80%, 70-80% masih bingung dengan jurusannya. Atau teman saya yang dosen, mereka sering curhat ke saya, wah beda banget nih kalau dulu kita punya dosen, kita punya skripsi misalnya, kita yang ngejar-ngejar dosen. Nah sekarang yang kejadian adalah dosen yang ngejar-ngejar mahasiswa. Ingetin, ayo kamu kapan mau setelah nama saya gitu. Di sini ada yang dosen enggak? Nah itu ternyata banyak dicurhatin sama teman-teman saya yang dosen. Kenapa? Karena mereka tidak matang. Tidak matang akilnya. Baliknya sudah cepat, tapi mentalnya belum. Nah yang membuat keterlambatan mentalnya itu terjadi, tadi salah satunya adalah proses kita pendekatan kepada mereka yang tidak mendewasakan juga. Jadi semua menyuapi. Nah, komunikasi balik lagi tadi, komunikasinya tadi ya. Jadi seperti partner ya, berikan ruang dia untuk menyampaikan masukannya, ide dari cara pandang dia, diskusi, lebih banyak diskusi dibandingkan hanya telling, hanya memberitahu gitu. Karena anak-anak umur ini kalau hanya dikasih tahu gitu ya, dia biasanya akan mental-mental lagi, mau apa aja gitu. Jadi
karena dia sudah ada egonya, sudah semakin berkembang gitu ya, dan self identity-nya tadi udah mulai berkembang juga. Nah, gitu. Jadi itu Mbak Happy. Jadi salah satunya memberikan banyak ruang diskusi pada anak, penjelasannya banyak dengan proyek, keterlibatan, ya bukan hanya searah menceramahi, ya. Yang lain-lainnya tetap sama, keteladanan dan itu tetap sama. Gitu. Demikian Mbak Happy. Mbak Safa sudah? Iya, jazakillah wa yaki. Kalau cukup jelas. Oke, Mbak Safa. Oke, ini saya khawatir saya terlewat ya. Ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin Mbak Safa, suaranya mana Mbak Safa? Yang mana dulu? Halo? Yang saya yang mana dulu yang saya perlu jawab? Mungkin bisa diarahkan ini. Ya, ini Mbak. Dari Mbak Putri ya tadi yang tentang Mbak Putri ini gimana menjaga mood anak usia 7 tahun agar keinginan untuk sholat itu nggak naik turun. Kadang sholatnya rajin, nah kadang ulur-ulur sampai waktunya habis akhirnya nggak sholat. Nah, gimana? Oke. Untuk Mbak Putri ya. Mbak Putri yang memiliki anak di usia 7 tahun, concern bagaimana menjaga mood supaya bisa lebih lebih stabil. Oke. Baik, Mbak Putri, anak di usia 7 tahun memang dia sudah pernah lihat tadi masuk usia sekolah gitu ya. Tapi kadang-kadang tidak semua juga kematangan dari sisi kognitifnya sudah benar-benar tuntas dari fase sebelumnya, dari tahapan prasekolah, sehingga tidak ada salahnya kita merecek kalau dan menggunakan cara-cara atau pendekatan yang mungkin masih pas dengan kebutuhannya. Saya ambil contoh gini, mood ini, kalau kita bicara mood atau suasana hati, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, suasana hati itu kalau tadi bilang suasananya mungkin swinging gitu ya, kadang tiba-tiba uring-uringan sendiri, atau pas lagi sholat, misalnya tadi, kadang sholatnya mau lama, mau tertib, tiba-tiba sholatnya nggak mau tertib gitu. Nah, cari tahu dulu, kenali betul, kapan swinging mood ini, atau suasana hati tadi, atau yang terserah mau dibilangnya uring-uringan tadi, dia kurang kooperatif itu muncul. Nah, ini juga berlaku sebenarnya untuk semua masalah, mau di level usia manapun. Jadi ketika anak kita menampilkan sesuatu yang negatif, sebenarnya ahli terbaik bukan psikolog, bukan dokter, bukan psikiater. Ahli terbaik adalah ayah bunda semua. Gitu. Jadi dengan bermodalkan kepekaan kita untuk mengamati anak-anak, gitu ya, maka kita sebenarnya bisa menjadi ahli untuk mereka, termasuk mengetahui momen-momen atau saat-saat apa saja anak moodnya jadi jelek. Nah, itu jadi yang pertama adalah mengenali kapan mood ini tiba-tiba berubah. Biasanya selalu ada polanya. Ya, misalnya nih sebelumnya ada dalam beberapa contoh, mungkin kegiatannya hari itu relatif banyaknya mager. Ini untuk sebagian anak nih. Padahal anak kita kebutuhan geraknya tinggi. Jadi akhirnya karena dia kurang bergerak dan emosinya berpengaruh, ya tidak tersalurkan energinya dengan baik, dengan positif, ngaruh ke moodnya. Atau misalnya ada kejadian yang conflicting sebelumnya, misalnya bertengkar dengan adiknya, dengan kakaknya kah, gitu. Atau ada keinginan yang tidak terpenuhi tapi tidak terselesaikan dengan baik, gitu. Ya, coba di list dulu. Jadi saran saya mulai dari yang pertama, kenali pemicunya. Kalau perlu dicatat, kalau dia lagi swinging mood, coba diingat-ingat sejam 2 jam sebelumnya ada kejadian apa. Nanti akan ketahuan dengan sendirinya. Ada pola-pola tertentu nggak gitu. Atau misalnya, karena biasanya anak umur 7 tahun itu harusnya, kalau kita bilang random moodnya gitu ya, atau mungkin kalau sebagian orang bilangnya tantrum gitu, jadi ledakan emosi yang tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada apa gitu, itu harusnya mulai usia 6-7 tahun sudah mulai terkontrol, sudah berkurang. Nah, kalau di usia 7 tahun dia masih dominan muncul, maka ada yang perlu kita lakukan
di proses pengasuhan supaya kebutuhan afeksinya, kebutuhan emosinya bisa distabilkan kembali. Nah, kayak yang pertama tadi ya, mengenali pemicunya. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa termasuk mood itu adalah tampilan emosi. Emosi itu adalah sesuatu yang nyata di dalam diri kita. Semua manusia punya fitrah emosi. Maka pada saat anak kita uring-uringan, dia marah-marah, dia lagi kesel, lagi males, gitu ya, lagi menampilkan kesel karena males diajak suruh sholat misalnya. Itu nyata tuh yang dia rasain, gitu. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menanyakan kepada si anak. Kita dudukan baik-baik dengan anak kita, kakak lagi apa? Lagi kenapa? Cerita sama bunda. Nah, biasanya anak belum tentu nih semua, apalagi kalau pola ini baru dia lakukan, dia langsung mau keluar. Atau kalau kita nanyanya pakai bahasa atau gaya polisi, kakak kenapa sih? Kok dari tadi uring-uringan aja? Nah, udah beda tuh. Daripada dia yang jawab, udah pasti dia kabur gitu. Kalau tambah moodnya tambah nggak enak gitu. Jadi penting untuk diperhatikan entrance-nya awalnya. Ya mungkin nanti di lain kesempatan ya, karena ini memang banyak sekali, kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana, termasuk tadi untuk Mbak Happy ya, lebih detail lagi membangun pola komunikasi efektif dengan anak. Gitu. Karena ada banyak nanti detail-detail yang bisa kita perkaya. Tapi balik lagi kita perhatikan entrance-nya pada saat kita mengawali dengan anak-anak. Oke. Jangan sampai salah gitu ya, diberikan ruang untuk dia menumpahkan emosi dia, kemudian setelah itu kita ajak dia untuk mendudukkan persoalannya. Oke, berarti kakak kesel karena ini ya, kalau gitu apa ya yang bisa kita lakukan supaya keselnya berkurang. Jadi ajak juga anak untuk memberikan masukan untuk dia curhat gitu. Atau nanti kita bisa belajar misalnya salah satu triknya adalah komunikasi empatik. Nah ini biasanya jos banget, ngaruh banget untuk kasus-kasus yang emosinya naik turunnya luar biasa. Tapi mungkin nanti bisa di lain kesempatan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk Mbak Putri. Iya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Putri ya. Jadi kurang lebih ada, kenali dulu penyebabnya ya Mbak ya. Rilis kalau diingat-ingat sebelumnya. Biarkan dulu dia dengan emosinya gitu, karena tadi ya, mood itu emosi itu nyata. Jadi yang dia rasain itu sebenarnya nyata gitu ya. Habis itu baru didudukan baik-baik, diajak komunikasi sebetulnya kenapa, apa yang dirasain, dan terakhir coba dilibatin untuk gimana nih memperbaiki ini biar kamu nggak bete-bete lagi, biar semangat lagi, mungkin gitu kali ya. Mbak Putri, nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa dieksplor lebih jauh ketemu Mbak Diana mungkin ya. Iya, kita lanjut ya Mbak, berhubung waktunya udah semakin sempit. Aku ke pertanyaan dari gimana kalau di rumah itu ada 2 role model yang memberikan teladan. Kedengeran nggak Mbak? Jelas nggak suara aku? Jadi ada 2 role model. 2 role model, betul. Cara memberikan teladannya itu beda karena ada keadaan khusus. Nah, dan anak yang ada di rumah tersebut itu tokoh caregiver utamanya justru memberikan teladan itu yang kurang baik gitu. Nah, gimana caranya kita? Suaranya putus-putus. Ya, jadi ada 2 role model nih Mbak. Ada 2 role model dan 2 role model itu memberikan contoh yang mungkin berbeda ya, satu sama lain berbalik ya. Ya, justru caregiver utamanya ini yang kurang baik contohnya. Nah, kita karena bukan caregiver utamanya, gimana caranya nih Mbak untuk melakukan itu atau memperbaiki situasi itu? Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari sahabat keluarga muslim ya. Ini namanya tadi tidak disebutkan, tapi gimana cara kita mengantisipasi? Dari Mbak Dian. Oh, Mbak Dian. Oke. Mbak Dian, ketika di dalam sebuah keluarga, di dalam rumah ada 2 role model, tapi kebetulan role model utama atau caregiver utamanya justru memberikan contoh yang kurang baik ya. Dan mungkin cara-caranya atau metodenya seakan-akan bertolak belakang, bertentangan dengan pihak yang satu lagi. Nah, pertama, ini karena saya nggak tahu secara spesifiknya, saya akan jawab dulu secara umum ya. Kalau kita bicara pengasuhan di dalam sebuah keluarga, maka memang
semua pihak yang berada di dalam keluarga tadi punya dampak terhadap psikologis atau apa yang terbentuknya kepribadian, terbentuknya akhlak atau karakter dari anak-anak yang ada di dalam keluarga tadi. Ya, jadi manifestasi dari aturan yang diterapkan, dari cara komunikasi, itu semua pasti punya dampak. Nah, gimana kalau akhirnya ada dua pihak yang seakan-akan metodenya berbeda? Nah, justru yang paling utama kok justru malah kurang baik gitu ya. Apa yang bisa dilakukan sebagai yang pendamping? Ini mungkin yang bertanya posisinya adalah yang pendamping tadi. Pertama, kalau kita sebagai pendamping, ya, dan saya nggak tahu tadi yang dimaksud caregiver utama ini siapa, apakah orang tua kandungnya, gitu ya, dan kita misalnya selaku paman atau selaku bibi, gitu ya, di dalam keluarga ini, maka itu kita tetap bisa memberikan masukan kepada orang tua tersebut, kepada orang tua anak tadi. Jangan pernah bosan untuk memberikan masukan bagaimana seharusnya kalau kita memang tahu ilmunya. Nah, tapi penting untuk diperhatikan cara komunikasi pada saat kita menyampaikan hal tersebut. Kalau yang jadi orang tua ini mungkin kakak kita gitu ya, atau mungkin ada juga di sini sahabat yang tinggal yang memiliki kondisi tinggal bersama orang tua. Ya, jadi ada pengasuhan juga dari orang tua. Nah, kadang-kadang intervensi terhadap pengasuhan juga suka masuk dari nenek atau kakeknya kepada cucunya gitu. Nah, bagaimana? Tetap sama. Ya, tetap kalau kita sudah tahu, walaupun kita punya keterbatasan juga, ya, kita tahu sedikit-sedikit dengan belajar ilmunya bagaimana yang lebih baik, sampaikan kepada yang memang berhak untuk mengetahui. Tapi tadi perhatikan cara-cara yang baik. Nah, biasanya untuk mudahnya gini, cara yang baik itu gimana sih? Kalau pertama kita kenali karakter orang tersebut, ya, tipikalnya dia seperti apa sih? Saya ada di. Halo. Iya, iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Masih masuk. Iya. Tadi suara-suaranya seperti hilang. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang, kenali tipikalnya seperti apa. Misalnya, saya ambil contoh aja ya, ada yang tinggal dengan kakeknya. Nah, kebetulan kakek ini dominan gitu. Nah, gimana caranya? Sedangkan di situ adalah orang tua kita. Nah, dan merasa mungkin kan dulu kamu juga dididik sama saya, dan jadi kok jadi orang gitu. Kenapa kamu akhirnya kok nggak ngebantah kalau ayah ngomong ini ke anak kamu gitu ya. Nah, maka kita karena tahu mungkin tipikal ayah kita orang yang keras ya, sulit untuk juga mendengar masukan apalagi kalau dari anak yang ngerasa ini masih anaknya juga. Karena bagaimanapun anak, walaupun kita sudah punya anak, ya kita nih sebagai orang tua udah punya anak, tetap aja status di mata orang tua kita adalah anak gitu ya. Maka kita perhatikan adab-adab pada saat kita berbicara kepada orang tua. Nah, style orang tua atau style ini tadi siapapun di kasusnya Mbak Dian yang tadi role model tadi, kita lihat dia biasanya lebih mudah menerima informasi dengan cara apa. Nah, saya ambil contoh tadi kalau yang kakek-kakek tadi mungkin dia lebih gampang daripada dinasehatin, udah kita taruh aja dulu tulisan, karena dia senang baca majalah, surat kabar, yang kira-kira topiknya itu sesuai sama yang kita mau sampaikan. Ada yang seperti itu. Atau yang kedua, mungkin dia punya minat, punya hobi dengerin radio, gitu ya, atau tayangan YouTube, gitu ya. Nah, itu bisa disetelkan yang kira-kira tokoh yang bicaranya itu seorang yang dia pandang, yang dia punya rasa percaya, dia kagumi, tentang topik yang kira-kira mendukung apa yang kita ingin sampaikan. Nah, karena biasanya kalau penolakannya besar terhadap kita yang menyampaikan, maka kita bisa cari pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang tingkat penerimaannya jauh lebih baik untuk si orang tersebut. Nah, kalau untuk orang tua biasanya otoritasnya lebih tinggi gitu ya. Sosok yang dikagumi mungkin ustazah atau ustadz gitu, atau tokoh-tokoh yang lain. Gitu ya. Jadi poinnya sebenarnya tetap harus disampaikan apa yang menurut kita baik tadi, tapi perhatikan cara komunikasinya. Nah, saya ingin tambahkan sedikit karena waktu yang terbatas. Hanya perlu diantisipasi ya untuk Mbak Dian, jangan sampai perbedaan pola ini gitu ya menimbulkan masalah lebih lanjut kepada anak-anak ketika ini terjadi setiap hari dengan intensitas yang tinggi. Artinya perbedaan itu ekstrim, tapi kemudian juga ditampilkan dengan pola komunikasi yang jelek gitu ya, saling menjatuhkan di depan anak. Maka akhirnya yang terjadi anak ini akan mengalami konflik gitu, jadi terhadap
informasi yang dia terima. Dan seringkali kasus-kasus seperti ini mengarah anaknya jadi sulit diatur, anaknya jadi lebih senang akhirnya di luar rumah gitu ya. Dan kita khawatirkan memiliki referensi-referensi lain yang justru lebih senang gitu di luar sana dan bahkan bisa salah daripada dari rumahnya. Gitu ya. Mungkin itu. Jadi Mbak Dian nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi intinya 2 poin tadi tolong diperhatikan. Juga bisa sampaikan ke yang bersangkutan dengan pilihan cara dia mengasuh yang sekarang ini diambil itu, kira-kira apa aja sih yang sudah diperoleh oleh anaknya gitu, atau apa yang akhirnya tidak tercapai gitu. Mungkin diajak untuk dia merenung juga ke sana gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu untuk Mbak Dian. Iya, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dian ya. Ya, berhubung waktu kita terbatas ya Mbak Diana dan semua teman-teman, sudah mau jam 11 juga, ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf ya belum sempat terjawab, tapi harapannya semoga tadi udah bisa dapat gambaran ya, karena pertanyaannya mirip-mirip, mungkin cuma konteksnya aja yang agak beda. Karena udah mau jam 11 juga, kita harus sudahi forum ini gitu ya. Mungkin untuk Mbak Diana, boleh closing statement nih Mbak, mungkin penutup ya 1-2 menit untuk teman-teman semua yang udah bergabung kajian pagi ini. Silakan Mbak Dian. Ya, baik. Terima kasih ya ayah bunda semua, sahabat keluarga muslim yang sama-sama hari ini, pagi ini kita berbagi ya di forum kajian ini, sharingnya gitu, tentang bagaimana tadi kita sebenarnya bicara mengenalkan, menumbuhkan kecintaan ibadah pada anak-anak. Ya, banyak pertanyaan yang masuk, ya sebagian juga berkaitan langsung, ada yang juga mungkin lebih luas dari itu. Tapi pada intinya, kembali, gimana kita bisa menanamkan kecintaan ibadah pada anak, itu ingat, pertama kita harus menyesuaikan dengan usianya. Ketika kita bicara pada anak dengan sesuai dengan usianya, maka itu akan jauh membantu dan lebih efektif. Ya, ingat bagaimana Rasul itu juga salah satu cara dakwah yang diajarkan oleh Rasul. Nah, dakwah itu kan harus dengan penyampaian terus dengan baik, dengan tutur kata yang baik, dengan contoh tadi juga ya. Nah, dengan menyesuaikan juga audiensnya. Jadi anak kita kalau kita anaknya usia di bawah usia SD, dudukkanlah kita seperti anak usia SD. Jadi anak merasa tidak ada jarak yang terlalu besar dengan kita dan mereka jauh lebih kooperatif dalam mengikuti arahan. Nah, kemudian yang kedua, karena memang ini tadi Ramadan ini kebetulan terasa sangat istimewa ya, semua stay at home. Saya ingin ngajak nih, ini termasuk reminder untuk saya sendiri. Ayo kita manfaatkan justru momen-momen spesial ini untuk kita menjadi penyusun utama kurikulum bagi anak-anak kita. Ya, balik lagi kalau dulu kita mungkin terbiasa anak-anak berbagi dunia dengan dunia luar. Maksudnya yang ngebentuk bukan cuma dari rumah, tapi sekolahnya, pergaulan temennya. Nah, ternyata Allah kasih ujian ini. Nah, kita ambil hikmahnya. Ternyata Allah ingin ngetes, ingin ngecek seberapa kita bisa istiqomah, udah dikasih amanah anak, dan kita bisa menghadirkan atau mengupayakan terbaik untuk memantaskan diri kita selaku orang tua. Nah, forum-forum seperti ini karena kita kebetulan terbatasi dengan pertemuan secara tatap muka, manfaatkan gitu ya, atau mungkin dengan browsing dan sebagainya. Sekarang banyak caranya, tapi selalu belajar dan belajar, jangan pernah berhenti dalam belajar. Dan yang terakhir, dalam proses mengenalkan ibadah atau kecintaan ibadah pada anak, yang paling utama adalah berawal dari kita, keteladanan kita. Ingat bahwa anak adalah cermin kita orang tua, ya. Kalau hadisnya kan, mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Saya melakukan sama, lebih dekat lagi, anak itu adalah cermin terdekat kita. Maka kalau mau lihat gimana kita, apa yang kita sudah lakukan ini udah benar apa belum, kita lihat sebenarnya anak kita. Kelakuan anak kita itu adalah cermin apa yang kita tampilkan selama ini. Dan Masya Allah ya, bagi saya sendiri itu jadi cambuk gitu. Jadi kayak jadi kita berasa malu kalau kita anak kita kemerungsung, anak kita gampang uring-uringan. Mungkin kita introspeksi. Ada hal yang kita perlu perbaiki di pola kita berkomunikasi, menata emosi sehingga tidak tertangkap menjadi negatif. Ingat, anak adalah cermin dari orang tua. Jadi manfaatkan
diri kita sebaik mungkin. Ayo ayah bunda semua, sahabat keluarga muslim, menjadi cermin terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja, Mbak Sofa. Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Diana ya untuk semua sharingnya, ilmunya gitu ya, apa-apa yang udah dibagikan ke kita. Mungkin aku Sama-sama. Dari semua penjelasan Mbak Diana ya, kita sebagai orang tua ya ataupun calon orang tua itu jangan berhenti untuk terus mengilmui ya, terus belajar, kenali usia anak, kebutuhannya apa, potensinya apa. Jangan berhenti juga untuk terus merencanakan apa yang terbaik buat anak, bikin kurikulum, bikin program pelajaran. Jangan berhenti juga untuk terus menjadi teladan gitu ya. Ini PR memang berat, tapi harus bisa kita usahakan gitu ya. Dan terakhir jangan berhenti untuk terus mendoakan anak-anak kita gitu ya. Karena pada akhirnya ya Allah ya yang menggenggam hati semua hambanya. Betul. Terima kasih banyak Mbak Diana atas sharingnya. Sama-sama, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Iya, sama-sama Mbak Diana. Iya, mudah-mudahan yang udah kita dapat nggak cuma sekedar jadi pengetahuan ya, tapi jadi ilmu. Katanya kalau udah jadi ilmu itu bisa mengubah perilaku gitu ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa menerapkan apa yang udah Mbak Diana sampaikan. Terakhir,